Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maharani Deopsari dari PPKNC dengan NIM 14016240093. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah literasi ICT PPKN dengan dosen pengampu Bapak Raharjo, saya akan membuat video tutorial mengenai pemanfaatan teknologi AI dalam kepentingan akademik. Dengan fokus pembahasannya adalah penggunaan Quillbot AI versi gratis sebagai alat bantu parafrase dalam penulisan akademik. Beberapa poin penting yang akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, yaitu apa itu Quillbot AI, manfaat penggunaannya, bagaimana cara penggunaannya, contoh studi kasus dalam akademik, dan yang terakhir, tips dan triks mengenai memaksimalkan penggunaan Quillbot AI dalam fitur gratisnya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke video dan pembahasannya. Selamat menyaksikan. Di era digital saat ini, kecerdasan buatan atau AI telah banyak membantu mahasiswa dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk penerapannya adalah untuk membantu proses penulisan akademik agar lebih efisien dan berkualitas. Salah satu teknologi yang sangat bermanfaat dan mudah digunakan adalah Quillbot AI, yaitu platform berbasis AI yang membantu melakukan parafrase atau penulisan ulang kalimat secara cepat, tepat, akurat, dan tetap menjaga makna aslinya. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi bisa kita lihat nih bahwasanya Quillbot AI ini bukan hanya sekedar alat bantu menulis, tetapi juga sebuah teknologi yang benar-benar membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas tulisan akademiknya. Nah, supaya lebih jelas lagi, berikut ini ada beberapa manfaat utama dari penggunaan Quillbot AI dalam kegiatan akademik. Yang pertama, Quillbot AI bisa membantu mahasiswa menulis ulang kalimat agar lebih jelas dan tidak terindikasi plagiarisme. Yang kedua, mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan menulisnya dengan gaya bahasa akademik yang lebih baik. Yang ketiga, menghemat waktu dalam menyusun tugas, esai maupun laporan akademik. Dan yang terakhir pastinya membantu memperbaiki struktur kalimat dan tata bahasa. Nah, itu dia tadi beberapa manfaat utama dari penggunaan Quillbot AI yang pastinya sangat berguna untuk kita. Dijelaskan mengenai definisi dari Quillbot AI, kemudian manfaat dari aplikasi Quillbot AI ini sendiri. Sekarang kita akan masuk ke bagian demonstrasi penggunaan Quillbot AI, yaitu di fitur parafrase versi gratis. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga nih teman-teman, jadi Quillbot AI ini tuh ada yang versi berbayar dan ada yang versi gratisnya teman-teman. Nah, kali ini karena saya akan memberikan demonstrasi penggunaan versi gratis, yaitu di fitur parafrase, jadi kita langsung aja masuk ke tutorial ya teman-teman. Nah, jadi langkah-langkah buat menggunakan Quillbot AI itu sangat mudah. Kita bisa bukanya di berbagai perangkat, mau di laptop, mau di HP, karena aksesnya memang sangat mudah teman-teman. Di sini saya pakai laptop. Kita bisa pertama-tama kita bisa buka di browser. Browsernya juga boleh di mana aja, bisa di Google Chrome, bisa di Mozilla, bisa di Safari, dimanapun browsernya bisa. Jadi memang Quillbot ini sangat memudahkan kita. Nah, di sini kebetulan saya menggunakannya Google Chrome teman-teman. Jadi bisa langsung aja kita klik Google Chrome-nya. Kita klik, terus langsung muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kalau udah diklik Google Chrome, langsung aja kita ketik di sini Quillbot AI. Nah, langsung muncul. Langsung aja yang ini Quillbot AI. Bisa diketik Quillbot AI, www.quillbot.ai atau apapun itu bisa. Pokoknya langsung aja klik. Nah, kalau udah diklik Quillbot AI-nya akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kita bisa pilih yang paling atas ya halamannya teman-teman, yaitu yang bacaannya Quillbot Your Complete Writing Solution. Bisa langsung aja diklik webnya. Nah, ini. Oke, kalau diklik loading akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah login ya teman-teman. Sudah login, bisa pakai email teman-teman, langsung login. Balik lagi teman-teman, karena di Quillbot ini tuh ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kalau gratis memang terbatas fiturnya yang bisa digunakan. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan, itu ada parafrase, ada grammar, ada plagiarism checker, ada AI detector, ada AI humanist. Nah, kali ini kita mau menggunakan paraphrasing tool-nya atau paraphrase gitu ya, memparafrase.
Kita klik aja bagian ini, klik loading, dan ya tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalau udah klik parafrase, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di parafrase sendiri itu bahasanya juga banyak teman-teman, gak hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, Spanish, dan lainnya. Jadi memang di Quillbot ini gak hanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Di Quillbot AI ini banyak sekali bahasanya. Salah satunya pun Indonesia masuk di teman-teman di Quillbot AI. Nah, di sini sebelah modelnya standar ini udah sesuai gitu, udah netral, jadi sesuai sama tulisan akademik. Nah, di sebelah kiri ini untuk tempat menaruh tulisan teman-teman atau file teman-teman nih yang mau diparafrase gitu, yang mau diperbaiki. Kira-kira ada yang terdeteksi plagiat atau tidak, itu bisa di sebelah sini teman-teman. Nah, sebelah sini nanti itu adalah hasilnya. Hasil dari kalau teman-teman naruh filenya di sebelah, hasil di sini, dari sini kalau udah ada diklik parafrase, hasilnya akan di sebelah kanan. Nah, mungkin kita masukin kali ya teman-teman biar kita lihat nih gimana si Quillbot AI ini menanggapi tugas kita untuk diparafrase gitu ya. Nih, kita taruh di sini ya teman-teman teksnya. Nah, langsung muncul. Ini contoh teksnya saya menggunakannya model teks. Sebenarnya bisa model teks, model file bisa teman-teman. Jadi tapi saya di sini menggunakan teks singkat untuk diparafrase. Ini model yang belum diparafrase, kemudian kita klik aja di bawah yang tulisannya parafrase, diklik loading dan langsung muncul teman-teman. Bener-bener cepat banget. Gak butuh waktu lama, Quillbot AI bener-bener responnya secepat itu. Dan pastinya nih ngebantu banget buat ngecek tulisan kita kan, apakah ada yang salah atau ada yang terdeteksi plagiat. Jadi lebih cepat dan efisien pastinya teman-teman. Tuh bedanya jelas banget ya di sebelah sini. Yang parafrase seperti ini, terus yang sebelah sini di parafrase jauh lebih singkat, jauh lebih tetap singkat tapi tetap sama gitu maknanya, gak ada yang hilang. Tuh, jadi secepat itu teman-teman. Tuh singkat banget nih. Kalau misalkan teman-teman mau salin juga bisa, disalin di blog, terus di copy, terus masukin deh. Misalkan nulisnya di Word, di Google Docs, tinggal masukin teks yang udah di parafrase seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi kita sudah lihat ya bersama-sama mengenai Quillbot ini memang sangat mudah sekali untuk digunakan, bahkan di versi gratisnya teman-teman. Sekarang supaya lebih jelas lagi, kita mungkin saya akan mencontohkan bagaimana penerapannya gitu ya dalam kegiatan akademik. Di sini kita mungkin ada studi kasus sederhana tentang penggunaan AI dalam penulisan ilmiah. Misalnya nih teman-teman ada mahasiswa gitu yang sedang menyusun makalah, ada tugas makalah, diminta untuk bikin makalah tentang pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, terus mahasiswa ini menemukan kutipan nih dari suatu jurnal gitu. Misalkan kita hapus dulu ya teman-teman yang ini ya. Misalkan ada tugas gitu, mahasiswa ada tugas terus suruh ngecek plagiarismenya di parafrase segala macam. Di sini contohnya misalkan mau cek makalahnya gitu, ada teks kutipannya yang bunyinya kayak gini. Ini kutipan, misalkan ya teman-teman, ini kutipan dari mahasiswa itu pengen dicek. Nah, bisa langsung juga nih. Nah, ini juga nggak bisa nih teman-teman kalau misalkan nulis makalah terus dapat bunyi di kutipan bunyinya kayak gini, ini nggak bisa kita salin gitu, kayak salin mentah-mentah atau langsung aja ngambil taruh di file kita, itu nggak bisa karena mungkin aja jadi terdeteksi plagiarisme. Nah, kita bisa gunain si parafrase ini biar bisa nulisin, biar tahu nih, oh ternyata ini mungkin ada dianggapnya plagiat atau apa. Nah, mungkin biar tahu kita langsung aja klik bagian parafrasenya. Nah, langsung teman-teman muncul setelah ditaruh yang ini contoh kalimatnya dari misalkan teman-teman ngambil kutipan gitu ya. Itu di parafrase dulu teman-teman karena biar nggak terdeteksi plagiat pastinya. Nah, dari contoh tadi mengenai kayak kasus misalkan ada mahasiswa pengen ngambil kutipan, jangan langsung disalin mentah-mentah, jangan langsung di-copy aja ke file teman-teman. Tapi itu dia bisa dicek parafrasenya dulu biar nggak terdeteksi plagiat. Nah, jadi bisa kita lihat ya teman-teman bahwasannya Quillbot AI ini benar-benar membantu kita dalam menulis ulang kalimat secara cepat dan tepat. Pastinya juga nggak ngehilangin makna aslinya. Nah, namun supaya hasil parafrase yang dihasilkan bisa lebih maksimal dan tetap berkualitas, saya akan memberikan beberapa tips dan trik penting yang perlu diperhatikan nih teman-teman sama teman-teman saat menggunakan Quillbot AI di versi gratisnya.
Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai tips dan triks menggunakan Quillbot AI. Oke teman-teman, setelah menyaksikan tutorial atau demonstrasi penggunaan Quillbot AI fitur parafrase versi gratisnya, sekarang saya akan memberikan tips dan triks menggunakan Quillbot AI supaya hasil parafrase dari Quillbot ini lebih maksimal dan tetap berkualitas nih teman-teman. Yang pertama, gunakan kalimat pendek dan jelas. Quillbot AI ini tuh lebih bekerja secara akurat kalau teks yang dimasukkan itu tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Jadi sebaiknya pecah paragraf panjang menjadi beberapa kalimat inti saja. Yang kedua, baca ulang hasil parafrasenya. Pastikan makna aslinya itu tetap sama dan tidak berubah pastinya. Kadang ada kata atau struktur kalimat yang perlu teman-teman sesuaikan lagi agar lebih pas secara akademik. Yang ketiga, gunakan mode yang sesuai. Untuk versi gratisnya, teman-teman bisa memilih mode standar agar hasilnya netral ataupun mode fluensi supaya kalimatnya terdengar lebih alami dan mudah dibaca. Yang keempat, gabungkan hasil parafrase dengan pemahaman sendiri. Jadi jangan hanya menyalin hasil dari Quillbot ya teman-teman, tapi perlu juga nih ditambahkan ide atau gaya penulisan dari teman-teman agar tulisannya tetap original dan tidak mencerminkan pemahaman diri sendiri. Dan yang terakhir, gunakan Quillbot sebagai alat bantu teman-teman, bukan pengganti. Ingat, tujuan utama menggunakan Quillbot itu adalah membantu proses belajar, bukan untuk sepenuhnya menggantikan kemampuan berpikir dan menulis sendiri. Oke teman-teman, itu dia video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.